Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Tirtasni, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Solok Selatan. Video kali ini akan menjabarkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam merancang dan melaksanakan serangkaian kegiatan yang masuk akal dalam proses pembelajaran yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Bagaimana implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi, yaitu guru harus memahami tujuan pembelajaran dengan jelas dan harus menyampaikan juga kepada murid dengan jelas. Guru harus menganalisis kebutuhan belajar murid. Guru juga harus mewujudkan lingkungan belajar yang menarik sehingga mengundang murid untuk belajar. Guru harus mengelola kelas dengan baik dan menarik. Guru juga harus melakukan penilaian secara berkala dan berkelanjutan. Memenuhi kebutuhan belajar murid. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau disebut juga dengan readiness, yaitu guru di sini menganalisis pengetahuan dan keterampilan awal yang dimiliki murid terkait materi yang akan dipelajari, sehingga guru bisa mengetahui posisi dan kemampuan awal murid. Yang kedua, minat murid. Minat merupakan motivasi pertama bagi diri murid dalam proses pembelajaran. Kecenderungan murid akan ketertarikan terhadap sesuatu, itulah minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Dilihat dari segi lingkungan tempat murid hidup atau berdomisili, kemudian budaya yang ada di lingkungan atau di sekitar murid, kemudian gaya belajar yang dimiliki oleh murid. Setiap murid memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang visual, ada yang auditori, dan ada juga yang kinestetik. Kemudian yang harus dipenuhi yaitu sesuai dengan kecerdasan murid. Murid ada yang memiliki beberapa kecerdasan yang disebut dengan multiple intelligence. Kecerdasan setiap murid itu berbeda-beda. Bagaimana cara menentukan kebutuhan belajar murid? Yang pertama, guru bisa mengamati perilaku murid dalam kehidupan sehari-hari, baik dari cara berbicara, dari cara bertingkah, maupun dari cara bersosialisasi dengan teman ataupun dengan guru. Kemudian, guru mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Kemudian, melaksanakan refleksi praktik pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan murid yang akan digunakan pada praktik selanjutnya. Guru juga bisa berdiskusi dengan guru yang mengajar di tahun sebelumnya, atau membaca rapor sebelumnya pada kelas-kelas sebelumnya. Guru juga harus melakukan penilaian formatif dan diagnostik secara berkala. Terdapat 3 strategi mendiferensiasikan pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu berhubungan dengan berbagai cara yang digunakan oleh guru dalam menyajikan materi pelajaran. Misalnya, dalam bentuk artikel yang memuat materi, video tentang pembelajaran, poster, dalam bentuk PowerPoint, ataupun modul, dan lain sebagainya. Di sini, siswa dapat memanfaatkan bahan-bahan ajar yang telah disediakan guru sesuai pilihan dan minatnya. Yang kedua, diferensiasi proses,
yaitu berhubungan dengan berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan murid dalam mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya, ada murid yang bisa menemukan konsep secara mandiri, sedangkan ada juga murid yang perlu bimbingan dari temannya ataupun dari guru secara langsung. Selain itu, ada siswa atau murid yang mampu bekerja secara individual. Namun, ada juga yang harus secara berdiskusi kelompok. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu berhubungan dengan berbagai bentuk hasil pembelajaran yang menunjukkan pemahaman murid terhadap materi pelajaran. Misalnya, murid dapat mengungkapkan melalui presentasi atau melalui peta konsep, melalui peta pikiran, poster, dan lain, sesuai dengan pilihan murid. Jadi, dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, guru memberikan pilihan-pilihan kepada murid sehingga murid bebas melakukan proses pembelajaran sesuai pilihan yang diminati tanpa harus keluar dari tujuan pembelajaran. Bagaimana keterkaitan modul 2.1 ini dengan modul yang ada sebelumnya? Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran berdiferensiasi bisa diwujudkan dengan memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Keterkaitan dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, yaitu seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan dengan modul 1.3, visi guru penggerak. Dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dapat mendukung terwujudnya visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kaitan dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Penerapan budaya-budaya positif di kelas akan sangat mendukung kelancaran terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi. Sekian penjabaran tentang koneksi antar materi pada modul 2.1. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Guru bergerak Indonesia maju. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.